Halo teman-teman, apa kabar nih? Ya, masih sibuk. Ya, wajar ya, semangat ya, tetap berkarya. Oke, kita akan lanjutkan pertemuan kita selanjutnya nih. Kita masih mau bahas tentang pendapatan nasional yang tentunya seru dong. Oke, ya sebelum kita lanjutkan saya mau review dulu nih dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita sudah bahas berkaitan dengan pendapatan per kapita. Oke ya. Masih ingat ya pendapatan per kapita itu apa? Itu, betul, pendapatan rata-rata penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Oke, good. Lalu kita bahas juga tentang klasifikasi pendapatan per kapita. Siapa yang nentuin? Betul, World Bank. Jadi ada low income, low middle economy, ada upper middle dan high economy. Oke. Terus penyebab inflasi. Ada 4 tuh. Pertama, demand push inflation, yaitu inflasi dorongan permintaan. Yang kedua, cost push inflation, inflasi dorongan biaya. Betul. Yang ketiga, imported inflation, yaitu diimpor tuh atau ketularan, ya. Yang keempat, domestic inflation. Oke. Dampak inflasi. Nah, bisa berdampak pada individu dan masyarakat, bisa juga terhadap ekonomi. Cara-caranya gimana mengatasi inflasi? Ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter bisa dengan politik diskonto, politik pasar terbuka, cadangan kas, serta kebijakan kredit selektif. Kalau fiskal ada 3, pengaturan pengeluaran pemerintah, peningkatan tarif pajak, dan pemberlakuan pinjaman pemerintah. Oke, setelah membahas hal tersebut, mari kita lihat gimana cara ngukur laju inflasi dengan menggunakan indeks harga. Oke, yuk kita lihat ya. Nah, di sini ada indeks harga konsumen, Consumer Price Index, ada indeks perdagangan besar. Yuk kita lihat dulu untuk Consumer Price Index. Diperoleh dari perbandingan harga barang kebutuhan konsumen tahun sekarang dengan tahun dasar. Tahun dasar merupakan tahun di mana harga barang dan jasa dalam keadaan stabil. Harga barang kebutuhan konsumen yang sering dijadikan indikator menilai tingkat inflasi dengan harga 9 bahan pokok atau sembako. Ya, laju inflasi bisa dirumuskan indeks harga konsumen tahun ini, misalnya gitu ya, tahun tertentu dikurangi indeks harga konsumen tahun lalu atau tahun -1, tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya, dibagi dengan indeks harga konsumen tahun atau bulan sebelumnya. Nah, itu adalah indeks harga konsumen. Bagaimana dengan indeks perdagangan besar? Prinsipnya sih sama. Ya, hanya saja nilainya diperoleh dari indeks perdagangan besar. Nah, sekarang ada metode yang lain, yaitu adalah jenis metode indeks harga agregatif yang tidak tertimbang. Maksudnya apa? Yaitu tidak menggunakan faktor penimbang atau bobot dan semua barang dianggap sama. Nah, jadi maksudnya gimana? Harga barang dijumlahkan secara agregatif keseluruhan, baik tahun dasar maupun tahun yang dihitung harga indeksnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Sini ya, IA ini adalah indeks harga agregatif, yaitu adalah sigma P ke N, yaitu harga pada tahun ke N dibagi sigma P0, yaitu harga pada tahun dasar. Sigma di sini artinya jumlah dikali 100%, jangan lupa. Nah, contoh ya di sini bahan pokok tahun 2005 dan 2006. Artinya tahun 2005 ada harga barang gula, beras, kopi, minyak goreng. Ini dijumlahkan.
Lalu tahun 2006 juga masing-masing dijumlahkan. Nah, maka kita lihat, kita jumlahkan P ke N dan P ke 0. PN sama P0 nya mana? Oh, P0 nya itu adalah tahun 2005. Maka gimana menghitung untuk agregatifnya? Yaitu sigma dari tahun yang 2006. Di sini contohnya 23.500 dibagi dengan 22.400 dikali 100%. Nah, di sini harga keempat macam barang mengalami kenaikan sebesar 104,91 dikurangi 100. Kenapa 100? 100 ini adalah nilai dasarnya. Maka artinya kalau tertulis di sini angka indeks agregatif sebesar 104,91, artinya sudah mengalami kenaikan sebesar 4,91% dibandingkan tahun 2005 atau tahun dasarnya. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Oke, kita lanjut. Metode indeks harga agregatif. Nah, ini tertimbang. Kalau tadi tidak tertimbang, kalau ini tertimbang. Nah, kalau di sini tergantung penimbangnya nih. Nah, kalau tadi rumusnya coba teman-teman bandingkan dengan halaman 74 ya, dengan rumus yang di halaman 75. Apa bedanya? Ya betul. Nah, ada W. W itu adalah weighted. Ya, weight itu penimbang weight. Ya. Di sini IN, indeks harga ditimbang pada tahun ke N. Nah, di sini sigma PN dikali W. Weight. Ya. Dibagi sigma P0 dikali weight kali 100. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini harga beras, ikan asin, minyak goreng, garam, teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini untuk di kedua tahun 2004 maupun 2005. Lalu di sini ada bobotnya, timbangannya. Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Sambil perhatikan ya rumusnya ya. Itu tadi sigma PN dikali W. Nih, PN dikali W-nya itu kan dalam kurung. Maka harus dihitung dulu PN dikali W. Ya. Dihitung satu-satu, dikalikan. Si harga dikali penimbangnya. Ya, harga dikali penimbang, harga dikali penimbang dan seterusnya. Lalu dijumlahkan. Ini kan sigma. Jumlahkan. Demikian juga yang ini. Ini P ke 0. Oke, P ke 0 ini tahun 2004. Nah, ini kan tahun 2005. Nah, sesudah masing-masing dijumlahkan, dibandingkan. Diperoleh 106,16. Nah, artinya apa nih? 106 kurangi 16. Ingat ya, kalau indeks tinggal dikurangi 100 dulu. Jadi dapat berapa? Ya, betul. 6,16%. Itu artinya dari tahun 2004 ke 2005 harga-harga sudah mengalami kenaikan sebesar 6,16%. Tuh. Nah, sekarang kita lihat metode yang lain. Metode last payers. Penimbangnya apa? Nah, kalau last payers penimbangnya, kalau tadi W-nya itu tinggal diganti apa nih? Q0. Q0 itu apa sih? Jumlah pada tahun dasar atau quantity, ya. Kalau pas C, nah bedanya apa penimbangnya? Penimbangnya adalah N, QN. Jumlah pada tahun ke N. Ya, yang lain-lainnya sama. Yuk kita lihat contohnya. Berikut ini nilai tabel harga rata-rata 5 jenis buah-buahan. Nah, ini ada harga tahun 98 dan harga tahun 99. Demikian juga jumlah
ya, tahun 98 dan tahun 99. Nah, kita mau coba untuk menghitung last payers dan pas C tahun 99. Nah, kita bisa membuat tabel bantu untuk mengalihkan dulu PN dikali Q0, P0 dikali Q0, PN dikali Qn, P0 dikali Qn. Nah, teman-teman, tolong ditentukan yang dimaksud dengan PN mana. Oke, PN itu adalah harga tahun 99. Kalau Q0 berarti jumlah pada tahun ke-0. Tahun ke-0 berarti ini tahun 98 nih sini. Lalu P0 di mana? Oke, yang tahun 98, harga tahun 98. Qn. Oke, quantity pada tahun ke 99. Oke, nah setelah itu tinggal dikalikan. Jadi kalau kayak PN dikali Q0, PN-nya mana? Oke, 3900 dikali Q0. Q0-nya 560. Oke. Dan seterusnya. Setelah mendapatkan jumlahnya ditulis di sini. Lalu tinggal masukin ke rumus indeks last payers. PN dikali Q0 yang mana nih? Oh, yang ini. Kita masukkan. Lalu P0 dikali Q0 yang ini. Kita masukkan ke sini. Dibagi kali 100. Dapat 107,44. Artinya apa? Betul. Berarti harganya dari tahun 98 ke 99 sudah mengalami kenaikan sebesar 7,44%. Oke, mudah ya. Oke, nah selain metode yang tadi, masih ada lagi yang lain. Metode indeks harga agregatif tertimbang. Ada Fisher, Marshall, Dobis, and Bowley. Ini sesuai dengan nama penemunya. Nah, rumus Fisher ini menggunakan rumus yang sebelumnya, indeks pas C dan last payers. Nah, ini tadi kan last payers. Nah, ini pas C. Nah, dari tabel bantu yang tadi dengan cara yang sama dimasukkan angka-angkanya dapat. Tadi kalau last payers sudah mengalami kenaikan 7,44%, sedangkan kalau pas C 6,22%. Nah, dari sini bisa dilanjutkan ke rumus ini. Tinggal memasukkan IL tadi apa? Indeks last payers ya. Dikali indeks pas C terus diakar. Jadi kalau seperti ini tadi udah dapat hasilnya 107,44% dikali 106 kali 22%, lalu diakar. Oke, kalau Marshall, oke, nah kalau seperti ini teman-teman hitung dulu yang dalam kurung. Q0 ditambah Qn. Q0 ini apa? Kuantiti ke 0 ditambah kuantiti ke n. Jadi Q0 di sini adalah kuantiti tahun ke dasar ditambah kuantiti tahun ke n. Dijumlahkan dulu, baru dikali dengan harga di tahun ke n. Oke. Demikian juga untuk pembaginya. Q0 ditambah Qn dulu, baru dikali dengan P0. Ya, atau harga di tahun ke dasarnya atau tahun ke 0. Maka akan dapat metode Marshall. Bagaimana dengan Drobis and Bowley? Nah, kalau ini sama memanfaatkan last payers dan pas C. Jadi kalau seperti ini lebih mudah juga ya. Tadi tinggal 107,44% ditambah 106,22% dibagi 2. Dapat. Nah, jadi menurut teman-teman mana yang metode yang tepat atau yang bagus? Ya, semua juga bisa dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan kepada